Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 Maret 2022, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, sebab Allah telah memilih kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Allah telah memilih kita. Ayat tema terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saat kita membaca firman Allah, betapa jelas terlihat bahwa umatnya menjadi aneh dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Posisi kita menarik dan menakutkan. Hidup di hari-hari terakhir, betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus dan hidup mengikuti jejaknya. Pendapat dan kebijaksanaan manusia tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Mereka selalu menjauhi salib. Para hamba Kristus tidak memiliki rumah maupun harta mereka di sini. Seandainya mereka semua dapat memahami bahwa hanya karena perlindungan Allah, kita dapat diizinkan untuk tinggal dalam damai sejahtera dan aman di antara musuh kita. Bukan hak istimewa kita untuk mengklaim bantuan khusus dari dunia. Kita harus setuju untuk menjadi miskin dan dibenci di antara manusia sampai peperangan selesai dan kemenangan dicapai. Anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan terpisah dari persahabatan dan roh dunia. Kekuatan dan kuasa mereka terletak pada pemilihan dan penerimaan Allah. Sama seperti Kristus di dunia, begitu pula para pengikutnya. Orang percaya adalah anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus. Dan kerajaan dan kekuasaan adalah milik mereka. Dunia tidak memahami karakter dan panggilan suci mereka. Mereka tidak menganggap penting pengangkatan mereka ke dalam keluarga Allah. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Putra tidak nyata, dan sementara dunia melihat penghinaan dan celaan mereka, dan mereka tidak tamak seperti orang dunia, maka orang dunia berpikir akan menjadi apa mereka nantinya. Mereka adalah orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif yang menggerakkan mereka. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa Allah telah memilih kita. Untuk apakah kita dipilih? Selected Messages, buku ketiga halaman 200 paragraf 5 berkata, jika Allah telah memilih kita dari kekekalan, itu adalah agar kita menjadi kudus, hati nurani kita dibersihkan dari pekerjaan yang mati untuk melayani Allah yang hidup. Inilah tujuan Allah memilih kita, yaitu agar kita menjadi kudus, memiliki hati nurani yang bersih, serta untuk melayani Allah yang hidup. Nah, Allah yang hidup inilah yang telah memilih kita. Siapakah Dia?
Roh Nubuat menjawab dalam Para Nabi dan Raja halaman 303 paragraf 4, berbunyi, Ia mengakui Yehova sebagai Allah yang hidup, berkata, Aku Nebukadnezar memuji meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Allah yang hidup itu adalah Jehova. Siapakah Jehova? Kita baca kembali The Review and Herald Maret 3 tahun 1874 paragraf 20, berkata, Ia, yaitu setan, melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Jehova. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas sekali bahwa Jehova ini adalah Allah Bapa. Jadi, yang memilih kita adalah Allah Bapa, yaitu untuk kita hidup kudus bagi Allah Bapa, memiliki hati yang bersih bagi Allah Bapa, dan untuk melayani Allah Bapa. Kemudian, Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut ini dalam General Conference Daily Bulletin Maret 20 tahun 1891 paragraf 38. Allah telah memilih kita untuk menjadi umat kesayangan di antara bangsa-bangsa di bumi, dan melalui kita, Dia berhasrat mengirimkan terang kebenaran ke seluruh dunia. Apakah Anda melakukan bagian dalam pekerjaan ini? Allah Bapa memanggil kita untuk menjadi terang kebenaran bagi dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi bagian dari umat kesayangan yang dipanggil oleh Allah Bapa agar kita dapat menjadi terang kebenaran bagi dunia? Sebagai informasi, dalam renungan hari ini ada kalimat yang berkata umatnya menjadi aneh. Perhatikan pada kalimat awal dalam renungan pagi hari ini. Kalimat ini diterjemahkan dari kalimat peculiar people. Kata peculiar memang dapat berarti aneh atau khusus atau khas. Tetapi dalam Alkitab, kata peculiar diterjemahkan menjadi kesayangan. Dan terjemahan Alkitab itulah yang kami gunakan. Jadi, kita ini adalah umat kesayangan Allah Bapa. Kembali, bagaimana caranya? Kita baca Signs of the Times Mei 28 tahun 1902 paragraf 2, berkata, Sejak kekekalan Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya yang taat. Dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita, agar kita dapat dikuduskan melalui kasih karunia-Nya. Ingat tadi dalam kutipan di awal, Roh Nubuat berkata bahwa Allah Bapa memilih kita untuk kita menjadi kudus. Hati nurani kita dibersihkan dari pekerjaan yang mati dan untuk melayani Allah yang hidup, serta mengirimkan terang kebenaran ke seluruh dunia. Apakah kita dapat melakukannya dengan kondisi kita yang telah jatuh dalam dosa ini? Tentu tidak. Itu sebabnya untuk kita dapat dipanggil menjadi umat kesayangan Allah Bapa, terlebih dahulu Allah Bapa karuniakan anaknya untuk mati bagi kita agar kita dapat dikuduskan dan menjadi umat kesayangan Bapa. Bagaimana caranya kita dikuduskan? Oleh kasih karunia-Nya. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah tersebut? Kita baca penjelasannya dalam Steps to Christ halaman 52 paragraf 2, berbunyi, Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menagih berkat-Nya. Tetapi bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka atau mereka tidak dapat melawan kejahatan. Kasih karunia Allah itu adalah roh anaknya, yaitu Roh Kristus, untuk menolong kelemahan kita agar kita dapat melawan kejahatan. Jika kita tidak memiliki Roh Kristus, kita tidak dapat melawan kejahatan. Karenanya penting sekali untuk menerima Roh Kristus ini. Dan Roh Kristus itu, sebagaimana yang kita sudah pelajari, dicurahkan pada hari Pentakosta, yaitu pada hari Yesus dimuliakan di sorga setelah kebangkitannya dan Dia kembali kepada Bapa. Jadi, Roh Kristus inilah yang menguduskan kita. Selected Messages buku ketiga halaman 233 paragraf 1 menyatakan,
Roh Kristus harus melahirkan kembali dan menguduskan jiwa, serta kasih sayang yang murni kepada Kristus harus tetap hidup dengan rendah hati, kepercayaan setiap hari kepada Allah. Roh Kristus itulah yang menguduskan jiwa. Kemudian Roh Kristus membersihkan hati kita. Pacific Union Recorder Agustus 28 tahun 1902 paragraf 6 dikatakan, ketika hati kita dikosongkan dari semua keegoisan dan dibersihkan oleh Roh Kristus, kita akan menjadi bejana yang cocok untuk digunakan oleh guru. Dengan jelas dinyatakan oleh roh nubuat bahwa hati kita dibersihkan oleh Roh Kristus. Dan kita melayani Allah dengan menyebarkan terang kebenaran kepada semua. Roh nubuat menyatakan dalam manuskrip 154 tahun 1904 paragraf 37. Berbunyi, engkau adalah hamba Allah, biarlah terang kebenaran mengalir dari Anda kepada orang lain, dan engkau akan menunjukkan kebaikan, kelembutan, kasih untuk jiwa mereka. Berlututlah untuk berdoalah bersama mereka, dan Anda akan melihat bahwa Kristus akan membuat mereka terkesan oleh Roh Kudus-Nya. Bukan kata-katamu, tetapi Roh Kristus akan mempertobatkan mereka yang untuknya engkau bekerja. Semakin jelas pentingnya Roh Kristus, yaitu untuk menjadi umat kesayangan Allah, kita harus memiliki Roh Kristus. Sebab Roh Kristus inilah yang menguduskan, yang membersihkan, serta memampukan kita untuk menjadi pembawa terang kebenaran kepada sesama kita. Sebab bukan karena kehebatan kata-kata kita, tetapi Roh Kristuslah yang menobatkan mereka, yang mana bekerja melalui kita untuk sesama. Inilah pentingnya kita mengenal dengan benar Allah Bapa dan Anak-Nya. Sebab dengan kita mengenal dengan benar, maka akan mudah mengenal siapa Roh tersebut. Roh tersebut adalah yang berasal dari Bapa dan dikaruniakan kepada Anak-Nya, dan kemudian dari Anak kepada kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 94 paragraf 2, berbunyi, persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Anak tidak nyata, dan sementara dunia melihat penghinaan dan celaan kepada mereka, tidak tampak seperti apakah mereka atau seperti apa mereka nantinya. Mereka yang tidak bersatu dengan Bapa dan Anak-Nya menjadi tidak jelas kondisinya. Mau jadi apa atau bagaimana nantinya tidak kelihatan, orang tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya jelas? Jawabnya sederhana tentunya, yaitu bersekutu dengan Allah Bapa dan Anak-Nya, yaitu dengan menerima Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka, melalui persatuan kita dengan Yesus, kita bersatu dengan Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu sudah di dalam Yesus. Silakan pelajari kembali pekabaran-pekabaran sebelumnya. Inilah pengalaman umat kesayangan Allah Bapa yang Bapa panggil di dalam Anak-Nya. Kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, menjadi saksi Bapa bagi dunia. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, sebab Bapa telah memilih kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan baik sekali bagi kami. Sebab Engkau telah memilih kami ya Bapa, agar kami menjadi kudus, memiliki hati yang bersih, serta menjadi saluran terang kebenaran-Mu bagi sesama kami manusia, untuk melayani Engkau di dunia ini. Dan ini dimampukan hanya dengan menerima Roh Anak-Mu dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.